asal dari Al-Quran dan doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian seterusnya tentang masalah nusyrah. Bagaimana hukum kita melepaskan sihir atau sawanan atau ketemu dengan menggunakan bantuan dari jin atau menggunakan sihir yang semisalnya. Dan ini dikenal dalam syariat kita namanya nusyrah, yaitu darbun min al-ilaj wa ruqyah yu'aliju man kana yadhunnu anna bihi massa min al-jin. Jadi nusyrah ini adalah salah satu pengobatan dan jampi-jampi untuk mengobati orang-orang yang ini diyakini dia diganggu oleh jin. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, an-nusrah ila sihr al-mas'hur. Nusrah adalah menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir, wa la yakadu yaqdiru alaihi illa man ya'rifu sihr. Dan tidak ada yang bisa melepaskan sihir seperti itu kecuali orang-orang yang pernah belajar ilmu sihir. Kecuali oleh orang-orang yang pernah belajar ilmu sihir. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan la yahilu sihr illa sahir. Tidak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali para penyihir juga. Kecuali dia juga adalah penyihir. Dan ini konteksnya adalah melepaskan sihir dengan sihir yang serupa. Adapun melepaskan sihir dengan ruqyah atau dengan jampi-jampi itu dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dari doa-doa yang tidak dari Al-Quran, tidak juga dari As-Sunnah, tapi tidak ada unsur syiriknya di sini, maka tidak masalah, maka tidak mengapa. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan wa nusyrah ila sihr al-masrur wa nau'an. Menghilangkan sihir itu ada dua macam. Yang pertama ila sihr bi sihrin bi mislihi, menghilangkan sihir dengan sihir semisalnya. Orang kena sihir, kemudian dia minta bantuan ke dukun atau ahli sihir. Wa huwa alladhi min amali syaitan, maka inilah amalan syaitan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan dia min amali syaitan. Ini adalah termasuk perbuatan syaitan. Ada orang sakit datang kepada pokannya, kemudian dia memakai jin, pindahkan jin dari tubuh si korban ke binatang lain, maka orang ini sebenarnya penyihir juga, dan mereka bersekutu dengan syaitan, karena Nabi mengatakan itu perbuatan syaitan, itu amalannya syaitan, bukan amalannya tukang ruqyah, bukan amalannya ustaz maupun tukang guru atau dai. Nah, itu amalannya tukang sihir juga. Kemudian فإن السحر من عمله فيتقرب إلى الناشر المنتصر بما يجب فيبطل عمله على المسحور. Dan di sini menghilangkan sihir dengan sihir ini nanti ada sesuatu yang dia persembahkan, baik itu oleh dukunnya atau tukang sihirnya atau oleh si korban. Ya, si korbannya disuruh untuk mengeluarkan emas lah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua termasuk perbuatan syirik, sehingga syaitan pun membantu dia. Yang kedua kata beliau an-nusra bi-ruqyah wa ta'awudzat wa da'awat wal adwiyah al-mubahah. Yang kedua yaitu menghilangkan sihir dengan jampi-jampi atau perlindungan atau doa-doa yang diperbolehkan, pada jaiz bal mustahab. Maka ini diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan sekali, karena Nabi SAW bersabda, "Man istata'a yanfa'a akhahu falyanfa'." Siapa yang bisa memberikan manfaat bagi saudaranya, maka hendaknya dia berikan manfaat. Jadi yang pertama bahasan kita menghilangkan sihir dengan sihir yang semula, yang serupa, ini haram, dan ini adalah ijma' para ulama. Karena Nabi SAW ketika ditanya tentang masalah ini, beliau mengatakan dia min amali syaitan, ini termasuk perbuatan syaitan. Kemudian Nabi juga bersabda inna raqa wa tamaim wa tawal kasyirkun, semuanya ruqyah, jampi-jampi yang tidak jelas itu tamimah. Kemudian
jimat-jimat, tiwala, pelet, syirkun, termasuk syirik. Ini masuk dalam pengumuman dari hadis ini. Kemudian juga dengan menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa, berarti di sini ada unsur mempelajari ilmu sihir, mempelajari ilmu sihir dan mengajarkan ilmu sihir hukumnya kufur, bisa mengeluarkan orang dari Islam. Allah SWT berfirman surah Al-Baqarah ayat 102, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Nabi Sulaiman tidak kafir, yang kafir adalah syaitan karena mereka mengajarkan manusia sihir. Jadi sihir itu adalah ilmu syaitan, asalnya dari syaitan, dan mempelajarinya juga hukumnya sama-sama. Ini membuat orang itu dia kafir, keluar dari Islam. Kemudian juga bahaya mempelajari sihir, dan itu termasuk dosa-dosa yang menghancurkan. Istilahnya bersabal mubiqat, jauhi 7 hal yang menghancurkan. Kalau ya Rasulullah mohonna, apa itu Rasulullah? Maka Nabi mengatakan asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua sihir, mempelajari ilmu sihir dan juga mengamalkan ilmu sihir. Al-Imam Nawawi dari kalangan Imam Syafi'i, beliau mengatakan amalus sihri haram, perbuatan sihir ini haram, wa huwa minal kabair bil ijma', dan ini termasuk dosa besar, dan ini sepakat para ulama, kata beliau. Waqad adahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min ashabil mubiqat, dan Nabi masukkan ini sihir ini, ilmu sihir ini termasuk 7 hal yang menghancurkan. Wa minhum ma yakunu kufran wa minhum ma la yakunu kufran. Ada yang membuat orang itu kufur, keluar dari Islam, ada juga yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Bal ma'siyatun kabirah, tapi itu termasuk maksiat yang sangat besar. Fa in kana fihi qaulun aw fi'lun yaqtadil kufra fa kufrun. Jika di sana ilmu sihir itu mengandung suatu ucapan atau perbuatan yang membuat orang itu kufur, maka dia kufur. Kufur ketika dia meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa fala, dan kalau di bawah kufur, maka dia tidak keluar dari Islam. Wa ma ta'alimu wa ta'alimu haram. Kemudian kata beliau, Imam Nawawi, mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir ini hukumnya haram. Mempelajari dan mengajarkan ilmu perdukunan ini haram. Jadi sepakat para ulama. Kita lihat pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Idza ta'allama as-sihra qulna lahu." Jika ada seorang pelajar sihir, maka kita katakan kepada dia, "Sif lana sihraka." Coba ceritakan bagaimana sihirmu itu. Fa in wasafa ma yujibul kufra, misal ma'taqad ahli Babil min taqarrub ila al-kawakib as-sab'ah. Jika yang dia ceritakan itu bisa menyebabkan dia kufur, seperti keyakinan penduduk Babil yang mereka bertakarrub kepada rasi bintang yang 7 itu. Rasi bintang yang 7. Misal ma'taqad wa annaha taf'alu ma yaltamisu minha. Dan rasi bintang yang 7 ini bisa untuk melepaskan sihir, sehingga mereka bertakarrub menyembah 7 rasi bintang itu, bahwa kafir, maka dia kafir. Wa in kana la yujmil kufra, tetapi kalau tidak menyebabkan kekufuran, fa in i'taqada ibahatu kufrun, walaupun yang dia ucapkan itu tidak kufur, tapi ketika dia meyakini boleh mempelajari ilmu sihir, maka dia juga kafir. Nauzubillah min dzalik. Apakah pantas kemudian kita cari-cari mertua orang-orang kafir? Nah, mertua para dukun, para selak dan yang lain. Kemudian juga mempelajari sihir untuk menghilangkan sihir yang lain. Iqrarul sihir ala ma huwa alaihi, dan ini termasuk mengikrarkan sihir itu. Ketika keluarga kita ini sedang kesurupan, kemudian kita minta bantuan dukun, berarti kita sebenarnya menyetujui adanya ilmu sihir, dan kita membantu mereka dalam perbuatan maksiat besar seperti itu. Berkata Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, "Amma hilu sirr al-mashhur bisirri misli fa yahram." Adapun melepaskan sihir dengan sihir yang semisalnya, maka ini diharamkan. Fa inna mu'awatul lisahir, karena ini adalah jenis membantu tukang sihir. Wa iqrarul lahu ala amilihi, dan juga ini menyetujui perbuatan mereka. Wa taqarrabu ilaihi syaitan bi anwa'il qurb liyubtil amaluhu min al-mashhur, dan mereka ini akan bertakarrub kepada syaitan dengan segala macam takarrub yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada syiriknya, ada maksiatnya.
imma dengan menyembelih kepada selain Allah, imma tidak sholat, imma dengan menghinakan Al-Quran, imma dengan membaca mantra-mantra yang itu isinya meminta bantuan kepada tokoh-tokoh jin yang ada di Lombok ini dan yang lainnya. Maka ini semua termasuk dalam perkataan Hasan al-Basri, la yahdus sihr illa sahir. Tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali tukang sihir juga, walaupun dia pakai jubah. Kemudian juga datang ke tukang sihir untuk melepaskan sihir yang menimpa anggota keluarganya, maka ini juga sama hukumnya dengan datang ke perdukunan. Man ataka hina warafa sadaqah bimiyakul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling parah, siapa yang mendatangi paranormal atau dukun, kemudian dia percaya dengan apa yang dia ucapkan, maka dia sudah kafir kepada apa yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dihukum kafir dengan Al-Quran karena Al-Quran mengatakan bahwasanya sihir itu adalah haram. Kemudian sholatnya tidak akan diterima berapa hari? Arba'in yauman, 40 hari tidak akan diterima. Sekali datang, 2 kali datang, ya kelipatannya, 3 kali lagi. Kemudian sihir itu tidak ada manfaatnya. Siapa mengatakan itu? Allah SWT. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang membahayakan mereka dan sama sekali tidak bermanfaat bagi mereka. Tidak ada manfaatnya belajar ilmu sihir. Dan antum lihat para penyihir itu hidupnya paling susah, sempit, wajahnya gelap dan tidak pernah tenang. Kemudian itu diwarisi oleh anak keturunannya juga, bekas-bekas sihir orang tuanya. Alhamdulillah min dzalik. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana jika melepaskan sihir dengan menggunakan jin, tapi jinnya jin muslim yang dikenal dengan ilmu putih. Bagaimana? Yang dipanggil jin apa? Ustadznya jin. Sudah khurut 40 hari, itu yang dipanggil. Baik, jadi minimal di sini dia akan melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Sebagaimana ada beberapa cara menghadirkan jin muslim, di antaranya itu adalah yang pertama membaca la haula wala quwwata illa billah 7 kali. Kemudian membaca surah Al-Jin 7 kali. Kemudian 3 hulhu itu 7 kali. Kemudian setelah itu menoleh ke kanan dan ke kiri seraya mengatakan a'anallahu man a'ani. Semoga Allah menolong orang yang akan menolong saya. Ada contohnya dari Nabi dan para sahabat seperti ini? Ada contohnya? Tidak ada. Ini perbuatan bid'ah. Minimal perbuatan bid'ah. Adapun kita dibantu oleh jin tanpa kita minta dan jinnya jin muslim, tidak masalah. Sebenarnya kisah salah seorang sahabat yang pernah hilang selama berapa tahun dulu ketika sholat isya? Berapa? Ada sahabat yang hilang, berangkat sholat isya ke Madinah, di tengah perjalanan karena agak jauh rumahnya dia tertangkap oleh pasukan jin kafir, dan dia ikut bergabung dalam pasukan jin itu selama berapa tahun? Jin kafir 4 tahun. Akhirnya dalam suatu pasukan pertempuran hebat, pasukannya kalah. Yang menang adalah pasukan muslim. Ditanda dia bekas sujudnya, kamu muslim? Ya, saya muslim. Dari mana? Dari Madinah. Subhanallah, dari Madinah. Berarti tidak pernah pulang, enggak. Hanya disuruh mengikuti tongkat itu. Ikuti tongkat ini, maka dia akan mengantarkanmu ke Madinah, kata komandan pasukan muslim tersebut. Hanya dia ikuti tongkat, ternyata sampai Madinah. Waktu itu khalifahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan istrinya sudah menikah lagi. Kira-kira berapa? Bingung kan istrinya, kemana saya akan pilih? Baik. Hanya Umar berikan foto. Kamu kemana saja? Marah Umar.
Kemana saja 4 tahun? Ayah dia cerita begini. Ayah para sahabat yang mendengar pada bengong semua. Banyak sih dah. Tiba-tiba hilang 4 tahun. Baik, ayah Umar berikan putusan apa? Suami keduanya istrinya dikasih pilihan mau balik istri suami pertama atau tetap sama istri suami baru, tapi si perempuan mau balik ke cinta pertamanya. Suami lama. Akhirnya sama Umar ceritakan ini. Suami keduanya disuruh menceritakan. Baik, di sini mereka membantu kita, jin muslim. Dan bisa jadi ketika kita meruqyah juga dia juga datang membantu kita karena sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, Allah yang tahu. Ketika kita mohon begitu kepada Allah, Allah mendatangkan pasukannya yang tidak dilihat. Jadi ngeruqyah itu bukan semata-mata kita yang menyembuhkan, salah. Kalau seperti itu syirik, ini tidak boleh. Karena penyakit itu yang turunkan Allah, yang mengangkat juga Allah, bukan kita. Jadi kalau kita bangga sudah bebas dari jin, bangga saya yang menyembuhkan, tidak boleh. Ini tipuan syaitan. Dan karena ruqyah itu sendiri asalnya apa? Doa, kita berdoa kepada Allah supaya dia dikeluarkan jin itu, disembuhkan. Itu intinya, bukan kita. Ketika kita yang berkeyakinan seperti itu, kita yang terpedaya oleh syaitan. Semakin terpedaya hanya kita yang berbuat dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa itu semua dari syaitan. Nah, jadi kalau kita dibantu oleh jin muslim tanpa kita minta tidak masalah. Tapi ketika kita mau menghadirkan mereka jin muslim dengan cara-cara bid'ah seperti itu, yang jelas ini tidak disyariatkan dan tidak juga pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain halnya kalau menghadirkan jin kafir yang dilakukan oleh para dukun, tukang sihir. Secara umum semua caranya hampir sama, yaitu ada jampi-jampi khusus yang dia sebut memanggil jin tersebut. Dan biasanya itu di dalam kamar tertutup, gelap. Dia baca mantra-mantra, kemudian sedut kemenyan, baca mantra-mantra disebut-sebut, dan isinya mantra itu syirik. Barulah dia datang, imma berwujud wujud ular, wujud yang lainnya, dan semua hampir sama caranya seperti itu, menghadirkan jin kafir seperti itu. Nah, kalau itu ya jelas syiriknya, ini sudah level syirik besar di sini. Tetapi sebelum mereka membaca mantra seperti itu, ada ritualnya dulu. Ritualnya memang dikembang, atau mereka tidak boleh sholat selama 40 hari, atau menulis Al-Quran pakai darah haid atau pakai najis, atau dia disuruh, ini yang lebih parah, menzinai mahramnya sendiri. Itu pekerjaan para dukun dan tukang sihir. Barulah kemudian datang bantuan dari sesama kafirnya, sesama musyriknya, jadi dari kalangan jin. Naudzubillah min. Nah, kemudian ada asar dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala, yang ini sering dijadikan dalil oleh orang-orang ahlul bid'ah atau non-sunnah untuk membolehkan menghilangkan sihir dengan sihir yang serupa. Kita lihat, dan hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari Qatadah qala kuntu li Sa'id bin Musayyib, saya berkata kepada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ulama tabi'in, rajulun bihi tibbun wa yu'akhadhu an mar'ati ayuhallu anhu yanashar. Ada seorang yang kena sihir sehingga dia tidak bisa menjimai istrinya. Tidak bisa menjimai istrinya. Tidak bisa di sini imam tadi sudah semangat tapi ketika ini lemas. Itu tidak bisa. Atau bisa jadi dia bisa melakukan itu, tapi setelah itu istrinya yang kau, yang kumat. Ini juga bentuk-bentuk sihir, dan ini bentuk sihir yang paling banyak
yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, memisahkan, yang tujuannya adalah memisahkan antara suami dan istri. Laki-laki, ada orang laki-laki kena sihir dan dia tidak bisa sama sekali menjimai istrinya. Bahkan bukan hanya tidak bisa menjimai, kalau dia sudah masuk rumah sempit dadanya sudah, dan maunya kelahi saja, dia lihat istrinya seperti harimau saja, atau dia lihat suaminya kayak macan saja. Itu hati-hati ya ikhwan, itu sihir. Itu bisa jadi sihir. Qala la ba'sa bihi, maka Abdul Musayyib mengatakan, ini apakah boleh untuk dihilangkan jinnya? Dihilangkan jinnya. Tidak disebut dihilangkan pakai apa. Qala la ba'sa bihi, maka Abdul Musayyib mengatakan tidak apa-apa. Inna ma yuridu bihil islah, karena yang dimasukkan di sini adalah islah, memperbaiki hubungan suami istri. Fa amma ma yanfa'un nas falam yanha anhu. Adapun yang bermanfaat untuk manusia, maka ini tidak dilarang, kata beliau, kata Ibnu Musayyib, Sayyid Ibnu Musayyib rahimahullah ta'ala. Baik, maka jawabannya yang pertama, Nabi SAW sudah jelas-jelas mengatakan kalau kita memakai sihir yang serupa, pakai jin untuk menghilangkan itu, maka ia min amali syaitan, ini termasuk perbuatan syaitan. Jawaban yang kedua, hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari setelah menceritakan tentang disihirnya Nabi SAW oleh Labid ibn al-A'sam. Kemudian Nabi diruqyah oleh Jibril. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis Said ibn Musayyib, tidak apa-apa dilepas dia jinnya itu, karena ini untuk memperbaiki hubungan antara suami istri. Berarti maksud Said ibn Musayyib di sini adalah menggunakan ruqyah yang syar'i, bukan jin lawan jin atau jin lawan jun. Baik. Jadi atau yang kedua, jadi kata ulama yang dimaksud di sini oleh Sa'id bin Musayyib, tidak apa-apa pakai jampi-jampi yang bukan dari Al-Quran maupun Sunnah, tapi itu tidak ada unsur syiriknya. Karena Nabi SAW ketika para sahabat zaman dulu yang senang meruqyah itu, ketika masuk Islam, wahai Nabi kami suka meruqyah, maka Nabi mengatakan irdu alaihi ruqakum, coba baca jampi kalian, saya periksa apa isinya. La ba'sa birruqa ma lam takun fihi syirkun, tidak apa-apa jampi itu selama tidak ada unsur kesyirikan. Misalnya dia bahasa Sasak, nembang dia bahasa Sasak, tapi isinya bagus-bagus semua. Ya nenek kaji, maksudnya nenek kaji siapa? Allah. Ya nenek kaji sihir pertelang, sihir niki, kan? Kayak nembang-nembang. Bagus apa enggak ini? Hilangkan sihir ini, kan itu. Bagus apa enggak? Tidak apa-apa. Ini yang dimaksud oleh Sa'id bin Musayyib, bukan jampi-jampi yang tidak karuan. Wahai Dewi Anjani, hancurkanlah buhul-buhul ini. Raden Mas Gunomo, Raden Panji Ano. Baik. Nah, anak diceritakan oleh salah seorang jamaah kita rahimahullah ta'ala, yang beliau pernah bergelut di dalam ilmu seperti ini, dan beliau pernah ikut konferensi tukang sihir di Lombok Utara, di Gondang. Konferensi besar-besaran. Tapi waktu itu dia tidak mau makan makanan mereka, dia makan makanan yang halal sendiri. Tidak mau nimbrung makan bersama anggota fans sihirnya. Jadi ya seperti itu ya. Tetapi ya namanya ilmu sihir adalah khawazani Allah. Hatta antum sudah ngaji, selalu ada bekas kepada anak istri, selalu ada bekas. Walaupun tobat kemudian ngaji, sisa-sisa itu tetap ada. Saya tidak heran kalau anak-anaknya walaupun sudah ngaji kadang sakit ya. Atau sahabatnya yang sering datang ke rumahnya kena juga, padahal orangnya sudah tahu tobat. Itu jeleknya ilmu sihir. Alhamdulillah nih.
Makanya jangan dikit-dikit tergoda. Ada cewek kelas 3 SMP, tapi orang tuanya penyihir, jangan tergoda. Lebih cantik. Nah, berpengaruh pada jasad dan jiwa anaknya. Bagaimanapun, walaupun anaknya pakai cadar, ada aja pengaruh, jelas. Assalamualaikum. Ya, jadi itu kesimpulan dari perkataan saya dulu saya tadi, tidak apa-apa memakai jampi-jampi yang bukan dari Al-Quran Sunnah tapi isinya bagus semua, tidak apa-apa ya. Mungkin ada di lontar itu dibaca, tidak masalah. Yang penting jangan ada unsur syirik, minta bantuan kepada jin atau dia di sana mengagung-agungkan nama jin fulan atau ini dan yang lain, ini tidak diperbolehkan. Nah, kemudian saya bacakan ada beberapa ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, beberapa cara untuk mengobati penyakit ain.